Baik, kalau gitu kita langsung mulai aja Pak untuk pembahasan penetapan proker. Ini akan dijelaskan oleh anggota saya, Pemi Yudiono, dia di kelompok ini sebagai humas Pak. Silakan Pemi. Assalamualaikum Pak, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang kembali. Jadi gini Pak, kami dari KKN 46 Unmul untuk Desa Liang mempunyai beberapa program kerja. Nah, kami punya program kerja kelompok ini Pak. Jadi gimana menurut Bapak kalau kami melakukan semacam reboisasi atau penghijauan Pak? Jadi kami ada rencana mau melakukan penanaman 100 bibit, sekitaran 100 itu Pak, kurang lebihnya. Oh, bisa-bisa. Jenis tanamannya apa? Kalau Jenis tanamannya itu rencananya pucuk merah Pak. Oh, iya. Itu jenis tanaman keras atau untuk jenis pot kah? Segala apa tuh? Kalau pucuk merah itu seperti jenis tanaman yang biasa ditanam di pinggir jalan atau pekarangan rumah Pak. Oh, gitu ya. Iya. Baik. Tapi untuk lanjut. Untuk jenis tanamannya sendiri, rencana kami adalah pucuk merah, Pak. Tapi karena prosesnya nanti kami akan ke Bappenas, Badan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, di bagian pembibitannya, nanti kami akan kembali diskusikan sama pihak Bappenasnya. Kira-kira bibit yang tersedia di sana apa, Pak? Seperti itu, Pak. Oh, gitu ya. Bagus. Yang penting dulu kita perhitungkan kondisi alam kita. Di sini kan kondisinya kan pasang surut, kadang-kadang kan banjir, tahan enggak itu nanti di air. Gitu. Iya Pak, baik. Untuk kegiatan penghijauan ini sih Pak, kami rencananya seperti ini Pak, apabila Bapak menyetujuinya, nanti kami akan mengurusi untuk persetujuan bibitnya ke Badan Pengelolaan Daerah Aliran Sungainya Pak. Nanti kami rencana akan memberi saran 100 bibit Pak. Namun proses penanamannya sendiri Pak, kami hanya akan mencontohkan satu atau dua bibit yang ditanam Pak. Karena waktu kami yang tidak bisa sampai berhari-hari di Desa Liang seperti itu Pak. Jadi hanya seperti percontohan, nanti mungkin sisa bibitnya kami akan serahkan ke Bapak untuk membagi-bagikannya kepada warga desa atau RT untuk ditanam Pak di sekitar pekarangan rumah atau di bagian lahan kosong Pak. Oh iya. Oke, baik. Siap. Jadi apakah disetujui Pak ini program pemberian penghijauan ini Pak? Oh, apa setuju sekali. Cuma yang tadi yang saya bilang kondisi kita ini kan pasang surut. Ya. Kadang-kadang kan tanaman itu kan ada yang tahan air waktu banjir kan, atau dia tidak tahan air gitu. Karena masalahnya kita di sini biasanya kan kalau banjir itu kan lama. Iya Pak. Misalnya pas kita nanam, pas air naik gitu. Baik, kalau gitu nanti kami akan coba cari rekomendasi tanamannya Pak yang kira-kira yang tahan untuk genangan air gitu Pak. Kalau untuk pucuk merah itu jenisnya jenis apa ya? Jenis apanya Pak? Perakarannya? Iya. Artinya pohonnya biasa apakah tanaman dari memang endemik di daerah kita sini atau memang tanaman baru? Pucuk merah ini seperti tanaman yang sering ditanam di pekarangan rumah Pak. Basisnya dia bukan pohon, tapi hanya sekedar tanaman penghias seperti itu Pak. Oh iya. Baik. Kalau Jadi endemik, kita bisa kondisi. kalau endemik sepertinya bukan endemik kaltim dia Pak. Dia tanaman pendatang. Oh iya. Ibarat untuk tanaman pekarangan aja ya. Iya. Oke, baik. Nggak apa-apa, lebih bagus itu. Baik Pak, baik.
Saya kembalikan ke Pemi. Itu untuk proker kelompok pertama kami, Pak. Nah, proker kedua kami sudah kami lakukan kemarin, yaitu pembuatan jamu. Jadi kami membuat caranya membuat jamu itu dan sudah kami upload di YouTube, Pak. Jadi bagaimana masyarakat sana bisa melihat cara pembuatan jamu itu maupun bahan-bahannya, Pak. Jamu itu fungsinya buat meningkatkan kekebalan imun tubuh. Dalam pandemi corona ini kan imun tubuh itu harus selalu dijaga, Pak. Jadi kami membuat proker tersebut. Gimana menurut Bapak? Bagus saja, bagus. Kemarin sudah saya share ke grup. Tapi mohon maaf ini nanti mohon dikirimkan kembali ya ke WA saya karena kemarin itu ada gangguan WA saya. Baru tadi malam lebih kembali lagi baru bagus. Karena banyak itu yang hilang kemarin itu karena sempat hang dia. HP saya. Jadi Baik, mohon Pak. dikirimkan kembali pembuatan jamu. Tapi kemarin sudah share sama anak-anak. Siapa tahu mereka lupa, nanti biar saya kondisikan. Kalau perlu nanti saya upload ke medsos, ke FB saya kan. Iya, Pak. Baik. Nah, kemudian kita lanjut ke proker individu, Pak. Jadi setiap dari orang dari KKN ini punya proker individu. Saya mulai dari saya, Pak ya. Proker Iya, individu ya. saya yaitu memanfaatkan media sosial ataupun media internet sebagai sarana komunikasi maupun sarana untuk himbauan atau pemberitahuan dalam masa pandemi ini. Nah, saya ingin meminta izin ke Bapak jika saya nanti datang ke desa untuk mengambil beberapa tag video maupun foto untuk menjadikan Iya. profil desa, Pak. Apakah boleh? Oke. Boleh, siap. Saya dukung sepenuhnya 100%. Ya. Terima kasih, Pak. Selanjutnya saya lanjutkan ke anggota kelompok saya yang kedua yaitu Jaslin. Selanjutnya saya Pak, untuk rencana proker individu program kerja individu saya Pak, saya ingin membuat berupa peta kontur Pak. Tapi saya sebelumnya akan menanyakan ke Bapak, apakah peta kontur ini Desa Liang sendiri sudah mempunyainya Pak atau belum Pak? Untuk sementara ini selama ini juga peta kontur itu belum ada. Jadi kalau Artinya misalnya saya buatkan Pak, gimana Pak? Apakah Bapak menyetujuinya Pak? saya setuju. Pokoknya untuk kegiatan KKN Unmul saya siapkan persetujuan saya 100% untuk adik-adik lakukan. Baik Pak, Yang terima penting kasih banyak. kita koordinasikan, sesuaikan, dan akan saya setujui. Semuanya akan setujui 100%. Baik Pak. Nah, selanjutnya saya serahkan ke anggota selanjutnya, Aulia Bidara, silakan. Aulia, suaranya kurang keras. Adakah sudah? Ya, baru. Oh ya? Rencana saya kalau dari proker individu itu, saya ingin membuatkan berupa tulisan semacam slogan atau poster yang berbahasa Inggris, kemudian di bawahnya itu ada bahasa Indonesianya juga, Pak. Siapa tahu kan ada turis yang ke sana, kayak petunjuk jalan kayak gitu. Misalnya Oke, siap. kayak di sana tuh ada tempat wisata, tapi mohon maaf Pak, sebelumnya saya nggak tahu di sana tuh apakah ada tempat wisata atau seperti apa Pak ya? Atau tempat yang sering dikunjungi anak-anak muda untuk nongkrong sore-sore. Jadi biar terbaca. Oh ya. Nanti kita konsultasikan di sini nanti kalau misalnya di lapangan nanti kita koordinasikan memang ada tempat yang memang untuk wisata sekarang itu paling pemandian tapi milik perorangan ini punya masyarakat belum punyanya desa tapi biasanya mereka kalau untuk anak muda tuh yang wisatanya kadang-kadang di jembatan Martadipura. Jadi rencananya seperti itu, ingin membuatkan misalnya dilarang buang sampah sembarangan, don't trust, jangan buang sampah sembarangan berbahasa Inggris dan berbahasa Indonesia, seperti itu Pak. Oke, siap, baik. Terima kasih Pak. Nah, dan selanjutnya saya serahkan saja ke anggota selanjutnya yaitu Diwya.
Oke, kalau dari saya Pak, saya rencananya bikin kayak video edukasi kayak menginspirasi jualan apa yang bisa dijual di saat-saat seperti ini gitu nah Pak. Jualan kayak jajanan-jajanan yang lagi hits di zaman sekarang dengan packaging yang bagus, terus jualannya secara online gitu Pak. Biasanya kan kalau orang-orang di situ bisa juga jualan lewat online, lewat WA atau lewat Facebook gitu, Pak. Oh iya ya. Bagus, bagus. Itu proker individu dari saya. Kalau saya mewakilkan proker individu dari anggota bendahara yaitu Nova, rencananya dia mau bikin poster SOP, Pak. Standar operasional prosedur yang berlaku di new normal ini. Jadi nanti dia bikin dalam bentuk poster, terus mungkin dia bakal nyetak sebanyak 5 poster, nanti kami serahkan ke Bapak, jadi bisa Bapak tempel di mading kantor atau di mading puskesmas di sana, begitu Pak. Oke, siap. Siap, siap. Semuanya bagus. Ya. Baik Pak. Udah. Begitu Pak, proker kelompok dan proker individu. Selanjutnya kami akan menjalankan sesuai persetujuan Bapak. Selanjutnya pokok pembahasan kita itu adalah rencana silaturahmi ke desa, Pak. Untuk waktunya sendiri kami belum bisa pastikan tanggalnya, Pak. Tapi kami berencana sekitar awal Agustus nanti kami akan datang ke Desa Liang untuk silaturahmi. Karena beberapa kendala itu kami harus menyediakan bibitnya dulu, Pak. Kami akan menunggu bibit itu baru bisa datang ke Desa Liang. Oke, baik-baik, enggak apa-apa. Kalau awal Agustus ya mudah-mudahan nanti tetap kita koordinasi. Saya kondisikan waktu untuk kegiatan-kegiatan kita nantinya. Baik. Baik, Pak. Jadi nanti untuk tanggal penetapannya kami akan terus koordinasi lagi ke Bapak. Dan untuk ini Pak, ada yang akan kami tanyakan mengenai perizinan ke desa. Maka perizinannya itu apakah akan ada surat atau kami boleh langsung saja ke Desa Liang, Pak, seperti itu, Pak? Oh, bisa aja langsung. Kalau untuk izin paling kita nanti koordinasi karena kantor desa juga dekat dengan Polindes, Poliklinik Desa. Nah, nanti kita koordinasi di sana untuk kegiatannya kan untuk COVID ini kan. Ya, yang penting kita juga nanti kita adakan untuk pemeriksaan untuk ke kantor desa, baru kita nanti ke lapangan sekalian. Baik, Pak. Tidak jadi masalah untuk kesehatan. Ya. Tapi satu pertanyaan saya, apakah nanti ada KKN ada sudah untuk rapid test? Nah? Rapid test kami belum ada, Pak. Oh gitu ya? Iya. Tapi nantilah saya bisa, kalau misalnya di sini bisa enggak nanti ya, saya minta izin koordinasi dengan puskesmas, apakah nanti rapid test kita, apakah langsung nanti saya koordinasi, minta waktu bisa tidak, kalau di sini kan puskesmas bisa, kemarin itu kan pengurus lembaga desa, termasuk tim relawan COVID kemarin sudah rapid test. Yang baru ini kemarin itu pengurus-pengurus rumah ibadah itu sudah rapid test. Alhamdulillah Desa Liang semuanya non reaktif. Nah, mudah-mudahan kalau memang dari adik-adik KKN misalnya waktunya memang sempit, kita mau cepat, tapi kita minta izin aja langsung di sini nanti supaya melalui desa aja, nanti saya lapor sama Pak Camat keadaan kita, mudah-mudahan kalau desa sih enggak jadi masalah untuk penerimaan itu. Yang penting tidak dalam keadaan sakit lah di sini. Itu aja. Ya Pak, kami intinya dari kelompok kami akan tetap mengikuti prosedur dan protokol yang sudah disediakan desa, Pak. Kami siap. Selanjutnya Pak, untuk tujuan-tujuannya ke sana ini akan dijelaskan oleh anggota saya, Aulia Bidara. Silakan, Aulia. Oke. Ya Pak, jadi
tujuan kami ke sana itu sebenarnya ingin silaturahmi ke kantor Kades. Lalu tujuan selanjutnya itu mungkin beberapa teman saya ingin melakukan perjalanan untuk mendapat dokumentasi profil desa. Dan lalu terakhir kami ingin pergi ke posko relawan untuk membagikan beberapa masker ke mereka, Pak. Tapi itu pun kalau diizinkan. Ya, saya izinkan. Kalau untuk relawan kan poskonya kan pas depan kantor juga sekalian. Ya. Jadi tidak terlalu repot nanti kita, karena Polindesnya dekat kantor juga. Jadi satu lingkungannya yang jauh itu kantornya BPD ya, yang agak terpisah. Jadi kemungkinan rencananya itu saja, Pak. Karena kami hanya sehari saja berkunjung ke sana. Oke, baik, siap. Baik, itu tadi tujuan-tujuan kami, Pak. Nantinya kalau misalnya ada tambahan lagi, kami akan segera koordinasikan ke Bapak. Pada intinya mengenai proker ini, kami terima kasih karena sudah Bapak setujui program kerjanya, dan rencana keberangkatan kami ke sana, kami akan segera menghubungi Bapak. Seperti itu, Pak. Mungkin ada tanggapan dari Bapak mengenai proker ini, Pak, atau ada pertanyaan lagi, Pak, untuk kami, Pak? Sebetulnya cukup, tapi lebih bagus saya berikan plus juga, karena kegiatan-kegiatannya ini saya lihat program kerjanya juga memang sesuai dengan keadaan kita, masalah COVID ini kan. Kita kan kendalanya masalah di COVID, jadi kegiatan kita agak terbatas, tapi yang diprogramkan sudah bermanfaat nanti mudahan untuk warga kami. Itu ya. Terima kasih. Kalau gitu, apa teman-teman ada penambahan sebelum kita akhiri pertemuan kita pada hari ini? Baik, kalau gitu cukup sekian, Pak, diskusi kita hari ini. Terima kasih banyak, Pak, buat saran dan tanggapannya, Pak, dan beserta persetujuan Bapak mengenai proker kami. Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankannya, Pak. Oke, baik-baik. Saya minta tadi untuk YouTube yang untuk pembuatan jamu tadi ya, tolong di-share ke WA saya, nanti biar saya upload ke FB saya. Terima kasih. Ya Pak, nanti saya yang akan kirim ke WA Bapak. Oke, siap. Ya Baik. Pak. Baik, kalau gitu kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Terima kasih kepada Pak Rudi dan teman-teman yang sudah menyediakan waktunya pada siang hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.